tepat pukul 15 lebih 16 atau 15 lebih 16 WIB, KPU Open itu telah berhasil menetapkan daftar pemilih sementara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 bertempat di Gedung Babawan Tabahari, dihadiri oleh 16 partai politik, Bawaslu Kabupaten Kediri, instansi terkait, Kesbang Polinmas, Dispenduk Capil, sekaligus PPK Divisi Data Kabupaten Kediri. Alhamdulillah telah menetapkan daftar pemilih sementara dengan jumlah sebagai berikut: jumlah kecamatan 26, jumlah desa kelurahan 344, jumlah TPS 3.311, jumlah pemilih laki-laki 619.425, jumlah pemilih perempuan 615.493, jumlah pemilih laki-laki dan perempuan 1.234.918 pemilih. Selanjutnya daftar pemilih nanti akan segera kita umumkan untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat untuk update-nya agar lebih mutakhir. Demikian. Ada koreksi dari Bawaslu terkait 5 kecamatan yang dicurigai bermasalah benar? Bawaslu tadi memberikan masukan terkait 5 kecamatan yang perpindahan pemilihnya relatif lebih tinggi. Betul, kita itu juga hasil koordinasi dengan Bawaslu. Ada 5 kecamatan, Adiluwih, Tarokan, Kandangan, Banyakan, dan Pare. Karena jumlah TPS-nya besar-besar di sana, ada satu desa jumlah TPS-nya besar, sehingga perpindahan pemilih tersebut agak tinggi. Hal ini semata-mata tugas KPU untuk mendekatkan pemilih ke TPS lebih dekat, memudahkan akses pemilih kepada TPS. Seperti itu. Oh, itu dibagi sudah standar daftar pemilih hasil coklat atau hasil pemutahiran itu akhirnya di tingkat kabupaten tetap menjadi DPS. Nah, tentunya sudah banyak dinamika, saran perbaikan sudah banyak diberikan oleh jajaran kita di tingkat kecamatan terkait temuan-temuan prosedur pelaksanaannya maupun kualitas datanya. Dan juga pada pelaksanaan akhir coklat yang sempat kita rilis ke teman-teman media itu ada temuan 800-an rumah yang disinyalir ini belum coklat karena tidak ada stiker coklat. Yang itu sudah dilakukan saran perbaikan dan bahkan ada 3 kecamatan yang harus melakukan proses penanganan karena di situ ada misalkan di tanggal 14 yang sudah selesai coklat harusnya, tapi ternyata sudah di situ masih ada coklat dan ada perusahaan lain yang itu akhirnya sampai penanganan. Dan juga sampai hari ini pleno DPS ini sebenarnya kenapa Bawaslu tidak bisa terlalu jauh ngomong daftar pemilih terkait BNIM-nya, karena terus terang untuk pilkada kali ini agak berbeda. Memang arahan dari RI KPU sepertinya memang cukup menutup data BNIM-nya ini, dan sehingga dalam minggu ini kita harus melakukan klarifikasi ke KPU. Sampai tadi malam kita rekom sehingga kita dapatkan yang namanya BNIM itu baru tadi malam, sehingga kita baru cross check pagi tadi. Dan dari hasil cross check kita untuk menyiapkan di pleno DPS ini, kita dapati ada 5 kecamatan tadi yang cukup signifikan angka pemilih yang tidak memenuhi syarat. Itu utamanya di kode 10, yaitu bukan penduduk. Padahal harusnya bukan penduduk itu dia ada di Kediri tapi tidak punya identitas pendudukan diri. Itu sebenarnya identifikasi dari bukan penduduk, tapi ternyata angkanya dari 55.000 pemilih yang bukan penduduk itu ternyata 52.000 sekian itu ternyata dia pemilih-pemilih yang pemetaan TPS-nya itu salah di awal, sehingga harus disesuaikan dengan alamatnya. Contoh misalkan yang harusnya dia berada di TPS 1, bahkan dia sampai ada yang kedata di TPS 5, TPS 6, ini terlalu jauh, dan itu berdampak nanti terkait dengan partisipasi. Kalau terlalu jauh ini kan jadi malas kan begitu. Akhirnya dinamikanya seperti itu sehingga pemilih TMS-nya terkesan tinggi. Makanya tadi kami dari Bawaslu meminta KPU untuk menjelaskan ke publik biar nanti tidak menjadi pertanyaan. Karena kalau kita lihat dari data awal yang 1.300.000 hanya menjadi 1.200.000 sekian, ini kan ada 73.000 kan TMS-nya. Padahal kalau kita melihat tadi awalnya dari DPT 2019, DP4 harusnya tidak sebanyak itu. Tapi
ternyata menyimpan data TMS yang sebenarnya bukan TMS, karena hanya salah TPS pemetaannya. Katakanlah TPS 3 harusnya TPS 4 kan dia di TMS kan di TPS 3 dan menjadi pemilih baru di TPS 4 kan begitu kan. Yang tadi yang dijelaskan KPU seperti itu. Masuk akal nggak Pak? Pergeseran dari pemilih ini ke TPS 1 yang temuan 5 kecamatan tadi. Jadi ini sebenarnya proses di bawah sudah berjalan. Harusnya awal sebenarnya kita sudah menanyakan KPU. Harusnya kalau kasusnya terkait dengan dia pemetaan tadi dari KPU sudah menjelaskan bahwa ini pemetaannya dikarenakan teman-teman di tingkat PPS yang salah memetakan, tidak sesuai dengan alamatnya kan begitu. Ya sebenarnya sudah terjadi. Tapi karena memang tidak ada ruang untuk atau katakanlah data untuk memberi nama yang salah TPS ini, makanya dia diikutkan dengan data yang bukan penduduk. Padahal yang bukan penduduk itu kan dia tidak punya identitas penduduk kan, itu dikatakan bukan penduduk. Jadi itu ya. Jadi ada berapa kecamatan Pak Yang paling semua kecamatan ada, cuma paling signifikan di 5 kecamatan tadi.